Nah, saya mau tunjukin ke teman-teman. Ini pasti teman-teman pernah ngalamin hal kayak gini nih. Kedengeran kan? Nah, makin kuat. Habis teman-teman. Jadi angin yang kita pompa ini nggak ada yang masuk sama sekali. Nah, semua keluar dari laras. Ini suaranya keluarnya dari ujung laras. Nah, oke, tenang. Teman-teman gak usah panik dan gak usah buru-buru dibawa ke bengkel. Karena sebenarnya kita bisa benerin sendiri, teman-teman. Dan di video ini saya mau berbagi ke teman-teman bagaimana sih cara mengatasi kalau unit kita ini bocor ngobos dari ujung laras. Oke, langsung aja kita cek di mana penyakitnya. Kita buka dulu baut pengaitnya. Ini pakai kunci L, teman-teman ya. Karena bautnya itu tersembunyi, jadi kita harus lepas dulu pelindung triggernya, baru kita buka pakai kunci L. Nah, baru sebelah sini juga kita buka. Oke, udah lepas, tinggal kita angkat popornya. Kita lepas aja. Nah, habis itu teman-teman jangan lupa untuk membuka pengunci grendelnya ini. Nah, ini kan bautnya agak kecil, jadi kita lepas dulu. Setelah itu kita lepas dua baut pengunci palpnya. Ini pakai kunci L juga yang lepasnya. Nah, kita lepas aja. Nah, dia juga ditanam sama pin juga di sini. Jangan lupa pinnya juga harus kita lepas. Nah, di sini ada per hammer. Kita lepas dulu pin penguncinya. Tinggal dorong aja teman-teman, karena ini mudah. Nah, awas, dia biasanya lompat nanti. Nah, oke. Setelah itu kita keluarkan per hammernya. Nah, tarik aja teman-teman ya. Nah, udah itu untuk mengeluarkan si valve-nya ini, biasanya saya pakai kawat jeruji dari bahan jeruji motor sebenarnya. Kalau kita nggak mau bikin ya biasanya adalah di online ini banyak. Teman-teman cari aja. Karena kalau nggak pakai alat ini kita keluarnya agak sulit teman-teman ya. Kita dorong pakai obeng juga kadang nyangkut di sela-sela sambungan di sini. Makanya saya pakai alat kawat dari per jeruji tadi itu biar agak gampang ngeluarinnya. Nah, karena di dalam valve itu kan dia ada lubang yang memang ada ulir deratnya. Jadi tinggal kita putar aja, kita kencengin, habis itu tinggal kita tarik. Nah, enak teman-teman. Kalau dulu saya memang nggak pakai jeruji alat bantu ini, memang agak susah. Nah, kalau udah kena tinggal kita tarik aja nih. Nah, tarik aja teman-teman ya, pelan-pelan biar itu kan ada seal untuk valve-nya biar nggak robek. Karena kalau kita terlalu kuat, khawatirnya dia ada gesekan, nanti malah ngerobek dia. Nah, ini teman-teman, saya mau tunjukin penyakitnya. Nah, ternyata bener kan, ini dia nih biang keladinya. Ini sebenarnya itu kotoran ya teman-teman ya, kotoran dari dalam tabung. Yang tabung itu kan kita pompa tuh, jadi serpihan atau residu-residu kotoran di dalam tabung itu, nah dia menyumbat di antara pentil dan valve-nya ini. Nah, jadi sepersekian mili kotoran tersebut inilah yang menyebabkan si valve ini nggak mampat, jadi nggak rapet, jadi ada lubang sedikit. Itulah terjadinya penyebab kebocoran dari unit kita. Dan cara mengatasinya sih, kalau saya sih selagi memang, kalau sih masih bisa ya ini ya, karena memang dia nggak luka, dia hanya ada kotoran, tinggal kita bersihin aja.
tinggal kita bersihin. Kalau teman-teman ada amplas yang paling halus, tinggal digosokkan aja lah supaya dia ya apa namanya, kotoran yang menempel tadi itu dia benar-benar bersih dan hilang. Jadi kuncinya di sini teman-teman. Memang penyakit ini umum sih sebenarnya, biasa untuk unit-unit seperti ini, karena memang ya konfigurasi dari senapan angin jenis gejluk atau PCP yang seperti ini ya memang vital alatnya ya di bagian palepnya ini, dan memang butuh kesabaran sih sebenarnya, karena untuk mengatur permukaan dari si palep ini benar-benar bersih dan presisi kembali, yaitu kita benar-benar harus pakai feeling dan ketelatenan. Nah di sini teman-teman nih biasanya nih. Nah jadi kita pastiin benar kotoran tadi benar-benar hilang dari permukaan teflon dan permukaan dari palepnya, sampai nggak ada lagi kotoran. Baru setelah itu kita coba, kita hantak-hantakin aja ke sini. Jadi benar-benar memastikan teman-teman ya, memastikan kerapatan dari pentil tersebut benar-benar menutup dari permukaan palepnya. Jangan lupa sekalian bersihin juga bekas-bekas oli atau pelumas yang lama, karena biasanya dia menempel debu sama kotoran. Nanti pas kita mau masukin lagi kita kasih pelumbi aja. Nah saya sih pakai pelumasnya ini pelumas yang ada di pompa senapan PCP teman-teman. Atau kalau misalkan mau beli juga ada sih sebenarnya pelumas-pelumas untuk khusus senapan. Jadi yang pasti jangan pakai oli lah, karena itu bukan bikin melumasin unit kita, malah bikin masalah lagi teman-teman. Karena oli, kalau pelumas motor itu kan dia beda viskositasnya atau kekentalannya, jadi memang penggunaannya juga beda. Jadi jangan pakai oli lain ya. Oke, kalau udah kita coba mau pasang kembali part yang udah kita beresin tadi. Nah ini kan kalau kita tadi nggak kasih oli, pas masukinnya lagi itu khawatirnya ada gesekan yang nanti bisa ngerubak apa namanya, merobek seal atau permukaan karetnya komponen ini teman-teman, khusus di bagian ini nih. Nah ini kan terjadi gesekan, kalau nggak kita kasih pelumas tadi bahaya. Nah, hati-hati pas kita dorong di posisi ini, jangan terlalu dipaksa teman-teman ya. Nah, kita sambil cari selahnya, baru kita dorong sampai pas. Tinggal kita baut aja kalau udah masuk. Nah kita pasin dulu, kita pasang lagi bautnya. Agak susah ini ngepasinnya. Udah pas. Susah. Kita pasang dulu aja, kencenginnya nanti teman-teman ya. Yang penting kita udah pasang, jangan lupa dipasang pinnya tadi yang udah kita lepas. Nah setelah kita pasang bautnya, kita pasang pin penguncinya. Mana tadi? Oh ini, kita pasang dulu. Nah udah kepasang, habis itu kita pasang lagi per hammernya. Nah ini juga kita pelumasin teman-teman.
adalah hammer dan per hammernya. Pengaturan kekuatan power dari senapan. Jadi kalau senapan kita powernya mau kita atur, ya kita atur dari per ini. Oke, kita masukin dulu. Jangan lupa kita pasang untuk pengunci grendelnya. Oke, kencengin aja. Oke, udah kenceng ya. Kita kencengin pakai tang dulu. Ini bahaya teman-teman kalau sampai nggak kenceng ya, karena dia kan fungsinya untuk mengunci bagian grendel. Kalau dia sampai nggak kenceng kita masangnya, bisa meleset saat triggernya kita belum sempet tarik, bisa terlepas sendiri. Oke, kita pasang untuk penahan per hammernya. Nah, kita pasang dulu penguncinya, karena untuk bautnya ini langsung dia menyambung ke popor. Jadi kita cukup pasang penguncinya ini aja. Dah. Sebaiknya sih sebelum dipasang popor kita tes dulu teman-teman ya. Kita tes dulu. Jangan lupa ditarik grendelnya. Kita mau tes untuk pompa. Jadi dalam keadaan angin kosong kita harus tarik grendelnya yang fungsinya supaya per hammer tadi itu nggak mendorong ya, nggak mendorong bagian palepnya. Jadi kalau kita tarik grendelnya, posisi palep kan benar-benar menutup. Jadi saat proses pemompaan itu nanti bisa masuk anginnya cepet. Kecuali kalau udah ada anginnya ya, jadi posisi pentil udah terdorong angin, jadi udah mampet dia, jadi nggak perlu lagi tarik grendel. Yuk kita tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak ngobos lagi ya. Oke, tutup dulu, kita tes, coba. Nggak bunyi ya teman-teman ya. Gak bunyi kan? Masuk. Beres teman-teman. Kita cek dulu untuk tekanannya, apakah anginnya masuk. Nah, kalau sudah kita pastikan sewaktu kita memompa masuk, sukses teman-teman. Jadi penyakit yang umum tadi berasal dari pentil atau palepnya bisa kita atasin. Ya memang cukup dibersihin aja sebenarnya. Kecuali kalau memang dia sudah ada luka, ya bisa kita ganti pentilnya. Nah teman-teman, kalau sudah memastikan sudah bisa dipompa, bisa kita pasang lagi nih ke popornya. Ini tadi tanpa kita melepaskan telenya ya, karena posisi telenya ini udah pas, jadi biar nggak repot lagi nanti setting zeroing, jadi dan nggak mengganggu sih sebenarnya. Cukup kita lepas popornya aja. Habis kita pasang, baru kita bisa lanjutin lagi untuk mompa, dan teman-teman udah bisa pakai lagi hunting. Nah jadi sebenarnya untuk beresin penyakit kebocoran pada unit senapan ini sederhana. Yang penting kita teliti dan kita pastikan bersabar dalam proses mencari penyakitnya. Nah, kalau udah kita pasang semua baut-bautnya, nanti kita baru mau pompa lagi.
Jadi posisinya belum kepasang di popor, jadi posisi triggernya khawatir tersentuh ya. Jadi saya belum bisa pompa dengan tekanan yang agak tinggi tadi, sekitar 500-an lah, 500 PSI. Hanya memastikan bahwa ya kebocorannya beres. Nah, udah kita pasang. Nanti kita tes lagi untuk mengisi tekanannya lagi. Kita kencengin semua bautnya. Nah, udah beres ya teman-teman ya. Dan sekarang kita mau sekali lagi isi angin menggunakan pompa. Kita pasang lagi selangnya ke coupler. Kita kencengin dulu dan kita lanjutin untuk pompa. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman bisa coba nanti di rumah. Jadi seperti itu salah satu kendala dari kebocoran unit senapan, dan teman-teman mudah-mudahan bisa menerapkan lah, atau mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ketika mengatasi trouble atau permasalahan unit teman-teman yang bocor. Nah, ini udah sekitar 800, jadi udah aman ya. Tinggal nanti kita kalau mau hunting ya kita isi lagi sampai dengan 2000 atau 2500. Nah, sekian video ini ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Salam semangat, salam kompak, dan terima kasih.